Allah di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendoakan seseorang yang telah meninggal seolah-olah satu hal yang wajib di kalangan suku bangsa tertentu, salah satunya suku bangsa Jawa maupun di tempat-tempat yang lain yang berkaitan dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Salah satu cara membalas budi kebaikan orang tua kita ternyata tidak dibatasi ketika orang tua kita masih hidup. Di masyarakat kita setelah orang tua meninggal pun masih ada acara-acara lain yang intinya sebagai ungkapan bakti dan hormat dan membantu sekiranya satu perjalanan arwah itu tidak lancar sesuai yang menjadi harapan kita. Di dalam agama Buddha, seseorang yang telah meninggal ada mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada seseorang meninggal langsung seketika itu diikuti kelahiran berikutnya, ya, langsung seketika itu terlahir di salah satu alam kehidupan. Ini dalam tradisi Theravada dikatakan di dalam Dhammapada tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan, ya, langsung seketika itu. Namun ada juga satu pendapat ada masa transisi atau peralihan, ya. Contohnya peralihannya berapa lama? Ada yang menulis satu riwayat 7 hari. Nah, 7 hari ini ada satu riwayat. Ada seorang biku itu baru saja dikasih jubah baru, dikasih jubah baru. Sebetulnya bukan jubah, ya, kain untuk membuat jubah, ya, baru dikasih. Kemudian biku ini itu meninggal, yang baru saja dikasih jubah baru itu meninggal. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, ya, peninggalan biku yang jubah baru tadi yang belum sempat terpakai ini, tolong nanti membaginya atau menggunting-guntingnya jadikan jubah, nunggu seminggu. Loh, orang kan bertanya-tanya, loh, kenapa jubah atau kain pembuat jubah kok Sang Buddha melarang dalam beberapa hari nunggu seminggu lagi, boleh dipotong-potong, kan gitu. Kemudian ternyata ada yang bertanya, loh, kenapa Sang Buddha kok sampai nunggu seminggu? Begini, jadi biku yang baru saja menerima jubah tadi belum sempat terpakai tadi, karena kemelekatan yang terhadap jubah barunya itu terlahir sebagai kutu yang menempati di jubah baru tadi, di kain baru tadi, ya. Nah, masih melekat dengan jubahnya sebagai kutu di itu, akan mengakhiri kelahirannya, akan ke kelahiran berikutnya itu nunggu 7 hari. Maka biar tidak terlalu menderita, ya, si biku yang jadi kutu tadi menunggu 7 hari karena akan terlahir di alam berikutnya. Ini masa transisi, ada menulis 7 hari. Ini ada contoh riwayat seperti ini. Namun dalam tradisi Mahayana, ya, masa transisi itu 49 hari, ya, 49 hari. Di hari ke-50 akan baru kelahiran di alam berikutnya. Maka dalam tradisi Mahayana, kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa atau doa-doa. Sekiranya almarhumah yang meninggal itu kurang kebaikannya, ya, itu akan menempati alam yang tidak menguntungkan, ya. Kalau kurang kebaikannya, maka kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan selama 49 hari berturut-turut itu mengirim doa-doa, pelimpahan-pelimpahan jasa agar kebajikannya memadai untuk terlahirnya di alam berikutnya yang lebih baik, ya. Ada yang menggunakan waktunya selama 49 hari itu atas nama yang meninggal melakukan kebaikan itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal.
Ada yang memakai hitungan 7 kali 7, setiap 7 kali, setiap 7 hari ya sekali, selama 7 kali 49 hari itu mengirim pelimpahan jasa, karena pada saat 49 hari atau 50 hari biar terlahir di alam yang lebih baik ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, secara pasti orang tua kita yang baru meninggal itu terlahir di alam mana ya. Bisa juga seseorang secara spontan otomatis terlahir di alam surga, alam bahagia. Namun juga tidak sedikit terlahir di alam-alam rendah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi keluarga pelimpahan jasa atau membawakan doa bagi yang telah meninggal dunia adalah kegiatan antisipasi, kegiatan berjaga-jaga. Seandainya orang tua kita meninggal di alam penderitaan, kita tidak tega melihat penderitaan orang tua kita, maka sudah menjadi kewajiban kita mengirim doa atau melakukan pelimpahan jasa. Jadi kita selalu berpikir tentang orang tua kita selalu berpikir tentang nasib orang tua di alam sana, agar orang tua di alam sana tidak kekurangan makan, kita kirimi makanan seperti ini. Ada lagi biar di sana tetap mempunyai uang, ada yang dibakari uang-uangan. Biar di sana mempunyai tempat tinggal, dikirimi rumah-rumahan. Biar di sana juga bisa bepergian, ya dikasih alat sarana transportasi, ada mobil-mobilan, ada becak, ada pesawat. Di sana biar hidupnya tenang, punya tabungan, dikasih emas, dikirimi emas-emasan. Jadi cara berpikir kita tentang nasib orang tua itulah masih perlu kita rawat, kita pelihara ya. Namun yang jauh lebih penting ya adalah esensi pelimpahan jasa adalah menjaga nama baik keluarga. Dengan kita selalu menjaga nama baik ya, ini akan mengkondisikan membahagiakan arwah di alam-alam yang lain. Kondisi arwah yang bahagia itulah tempatnya di alam bahagia. Kalau kondisi arwah menderita karena kelakuan perilaku yang ditinggalkan itu berbuat jahat ya, tidak terpuji, itu juga akan mengkondisikan orang tua kita menikmati alam penderitaan, alam rendah. Semoga dengan terlaksananya acara 7 hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan keluarga, seandainya leluhur atau almarhumah Jenny Linawati belum menempati alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga, doa 7 hari ini dan juga persembahan ini benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi bahagia dan menempatkan beliau di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang mama atau ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Di saat awal-awal kita sedih, kita menderita karena sekian lama sudah berkumpul membentuk kemelekatan, namun harus disadari segala sesuatu yang terbentuk termasuk orang tua kita sendiri ya, yang kita cinta ini pun sifatnya tidak kekal adanya. Hancur leburlah kehidupan ini, karena semua orang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Siapapun orang yang pernah dilahirkan, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Namun kematian bukanlah akhir segalanya ya. Kematian adalah awal untuk kehidupan-kehidupan berikutnya. Saya yakin semasa hidup beliau telah banyak kebaikan-kebaikan yang ditanam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sebagai bekal beliau melakukan perjalanan-perjalanan di alam yang lain. Selamat jalan almarhumah Ibu Jenny Linawati, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.